Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa podcast Basnas yang kami cintai, di dalam ayat itu Allah sudah menjelaskan sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi fakir, bagi miskin, bagi amil, bagi mu'alaf, wariqab atau budak, gharimin atau orang yang berhutang, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan kemudian musafir. Ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, kita selaku pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus lembaga-lembaga zakat, saatnya untuk introspeksi diri. Apakah zakat-zakat yang kita kumpulkan selama ini sudah memenuhi apa yang dikatakan Allah di dalam surah At-Taubah tersebut, bahwa sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir, untuk miskin, para amil, orang yang berhutang, budak, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, musafir atau mu'alaf, mereka 8 golongan yang berhak untuk menerima. Namun yang terjadi selama ini, sebagian dari kita ada oknum-oknum tertentu yang justru tidak memikirkan 8 golongan ini. Begitu zakat sudah terkumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka berbagi untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat pelaksanaan pemungutan zakat, Rasulullah menunjuk salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk memungut zakat di Yaman. Apa yang dilakukan Rasulullah dengan menunjuk sahabat dalam mengelola zakat, itu artinya Rasulullah sebagai pemimpin agama, pemimpin umat Islam pada saat itu, pemimpin negara pada saat itu, melakukan tugas penunjukan sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai amil. Artinya, amil-amil yang ada di lembaga-lembaga zakat, amil-amil yang ada di masjid dan mushola, amil-amil yang ada di pesantren, di madrasah, dan di sekolah-sekolah, harusnya ditunjuk atau direkomendasikan atau mendapatkan surat resmi legal dari negara, dari pemimpin. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sudah dijelaskan oleh Allah bahwa seorang yang harus memungut zakat itu adalah seorang amil. Amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh negara. Jadi kita tidak bisa sembarangan, tidak bisa setiap orang, setiap tempat, setiap lembaga bisa bertindak seenaknya menjadi amil. Karena tanggung jawabnya bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Perintah ini sudah termaktub di dalam At-Taubah. Allah sudah memerintahkan, Rasulullah sudah mencontohkan, dan negara sudah mengatur. Untuk itu, ayo mari sama-sama kita introspeksi diri, bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin belum tepat. Kita membentuk panitia zakat yang kita tunjuk sendiri, bukan dari ketetapan pemerintah. Untuk itu, mulai saat ini, mari yuk kita sama-sama jadikan masjid kita, mushola kita, pesantren kita, madrasah kita, rumah tahfiz kita,
atau lembaga-lembaga kita, sekolah-sekolah kita yang biasanya memungut zakat, harus kita bentuk secara resmi agar orang yang berzakat akan merasa tenang karena sudah dikelola secara profesional. Sekali lagi saya mengajak masjid dan mushola, pesantren, madrasah, rumah tahfiz, dan lembaga-lembaga lain, ayo, kalau selama ini kita hanya membentuk panitia, maka kita legalkan kegiatan kita itu menjadi amil. Kita mintakan kepada pemerintah melalui Basnas, ya, supaya lembaga-lembaga kita, masjid-masjid dan mushola-mushola kita menjadi amil yang profesional yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan menunjuk Mu'adz bin Jabal yang sudah diatur oleh Allah di dalam surah At-Taubah. Dan banyak ulama-ulama sudah mengatakan bahwa sudah seharusnya amil-amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena tugasnya berat. Dia harus menjalankan amanah Allah. Dia harus menjalankan amanah orang yang berzakat agar tersalurkan dengan baik dan benar sesuai yang diamanahkan dalam surah Taubah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.